Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami di Moncer, tentunya ngobrol-ngobrol cerdas. Dan tetap bersama kami pada malam hari ini tentunya di Aneka Media. Dan pada malam hari ini kita kedatangan salah satu kawan atau tamu lah ya, yang kemudian banyak berkiprah tentunya di bidang olahraga, yang tentunya kesiapannya bukan hanya tentang berbicara daerahnya, tapi bahkan berbicara tingkat nasional, bahkan harapannya di tingkat internasional. Pada malam hari ini teman-teman saja kita langsung saya kehadiran yaitu Bang Adam Maulana, seorang atlet IBCA MMA ya. Selamat malam Bang. Mantap. Dan tentunya kita langsung juga ditemani oleh ketua dari IBCA MMA yaitu Milalu Sutrisno. Ya. Selamat malam nih. Ya. Mantap. Jadi teman-teman semua, selama 30 menit ke depan kita akan berdiskusi ya, berbagi pengalaman tentunya di seputar olahraga MMA. Mungkin teman-teman hari ini hanya sekedar melihat bahwa MMA itu hanya di TV. Ternyata tepatnya di Masbage, Lombok Timur ada salah satu wadah lah ya, wadah untuk menyalurkan bakat di dalam dunia olahraga tentunya di bidang MMA. Saya mungkin ke Bang Adam dulu nih. Bang Adam, sejak tahun berapa latihan di MMA ini dan kenapa memilih MMA nih? Atau mungkin bisa menjelaskan ke teman-teman sejak umur berapa mulai tercinta terhadap MMA? Kalau MMA sih baru kemarin-kemarin. Baru lulus SMA saya masuk ke MMA. Kalau bela diri itu dari kecil. Karena bapak saya juga ngelatih. Atlet bela diri berarti pohon nggak jauh dari buah jatuh. Iya. Oke, lanjut. Maaf teman-teman, kita belum minum, mungkin sebelum kita mulai minum dulu. Kita bersama laka-laka pada malam hari, tetap ditemani sama laka-laka tentunya. Buah jatuh. Ya. Oke, lanjut Bang Adam. Ceritakan nih, sejak umur berapa latihan? Lupa ya umurnya, tapi Sejak kecil lah ya? sejak kecil, sejak SD lah. Sejak SD, bahkan sebelum sunat udah ikut latihan ya? Kayaknya. SD terus? Jarang sih. Pokoknya baru kemarin-kemarin aktif lagi pas lulus SMK. Yang memperkenalkan MMA ke Bang Adam? Bapak. Oh, Bapak. Oke. Tahun berapa sejak lulus SMA, Bang Adam? 2021 mungkin. 2021 sudah. Oke. Berarti sekarang ini lagi kesiapan apa, Bang Adam nih? Kejurnas di Surabaya. Kejuaraan nasional di Surabaya MMA. Iya. Itu ada kelas-kelasnya nggak? Ada. Ah. Saya kebetulan saya main di kelas 68 featherweight mana. Kelas 68 berat. Berat. 68. Featherweight. Oke. Itu tanggal berapa tuh? Untuk eventnya tanggal 15 sampai 18. Oh. Bulan Mei bulan sekarang. Oke, mungkin ke kami langsung nih. Mungkin karena beliau ada sosok ketua harian ya. Ya. Mungkin bisa menjelaskan nggak kepada kita apa itu IBCA MMA ini, sehingga sampai kemudian di Lombok Timur ini kan olahraga tarung bebas di luar lah ya. Terus kemudian sampai ke Masbage itu gimana ceritanya tuh? Baik, saya akan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan bahwa IBCA MMA ini merupakan suatu bela diri yang sekarang boleh dikatakan sudah masuk ke NTB. Kenapa NTB membuka istilahnya untuk MMA itu? Karena kebanyakan kita lihat atlet-atlet yang bertanding, terutama di One Fight kayak waktu itu, dia menggunakan camp luar. Camp luar itu aslinya Artinya tempat sasana di sasana. luar, di luar NTB. Sementara dia atlet NTB kayak itu, makanya dari pusat mengutus Dr. Elia Wibawa namanya. ya selaku ketua IBCA MMA NTB dan dikembangkan ke masing-masing kabupaten termasuk ke Lombok Timur. Dan alhamdulillah pada saat tahun 2023
Kejurda IBCIMM pertama sudah dilaksanakan, dan waktu itu kami dari Lombok Timur menurunkan 4 orang atlet dengan Empat orang perolehan 1 medali perak, 2 perunggu Di tingkat daerah NTB ya. Itu karena baru pertama, dan yang sekarang kita hadapi untuk persiapan bulan Mei ini adalah Kejurnas Championship Surabaya. Itu yang akan, boleh dikatakan ini suatu seleksi ya, seleksi untuk championship berarti internasional. yang menang di Surabaya ini akan mewakili Indonesia di tingkat Internasional. Irlandia. Irlandia langsung. itu. Bagaimana di lemah apa, di wadah ya lah ya, atau di apa sebutnya, di paguyuban atau apa? Di camp. Di camp lah ya. Apa kesiapan camp ini untuk menghadapi ini? Jadi saya sama adik kita ini menggunakan sistem pelatihan, boleh dikatakan karena ini mepet sekali waktunya, Iya. jadi harus full time kita. Pelatihan militer? Bukan, jadi seperti orang makan lah 3 kali sehari. 3 kali sehari. Cuman kalau secara ilmu kepelatihan mungkin kurang bagus gitu. Latihannya di mana itu? Di belakang polsek ada kita punya camp. Belakang polsek, campnya di sana. Ya. Fasilitas lengkap. Alhamdulillah belum lengkap, cuma Belum ada lengkap. matras sama samsak. Samsak lengkap lah ya. Iya, Oke. Saya kirain mungkin kayak di film-film tuh masih pakai kedebong atau apa gitu. nah, Enggak ya. Itu kan sih. Iya. Berarti start tahun berapa masuk IBCIMM ini di Lombok, tentunya fokusnya di Mas Bagi nih? Ya, di NTB masuknya pas waktu pertama kali itu sekitar tahun 2021. Berarti baru ini ya. Baru beberapa tahun jalan, terus kemudian sudah ada atlet untuk kemudian mengikuti seleksi internasional. Itu kan nggak mudah tuh. Ya, bagaimana artinya meyakinkan terutama para atlet yang masih muda-muda untuk bisa bertahan, artinya untuk mau motivasi dirinya untuk kemudian mau bertarung nih, artinya untuk mau mencintai olahraga nih. Ya, boleh dia. Jadi kalau kita lihat di MMA itu, IBCIMM ini dia sudah punya dasar bela diri sendiri. Jadi tinggal kita nambah apa kekurangannya gitu. Aturan-aturan yang ada di MMA. Di MMA, karena kan kalau teman-teman kan ada yang basicnya silat, ada yang karate, ada yang taekwondo masuk ke kita. Cuman apa kekurangan mereka itu yang kita tambah. Oke, berarti sebentar nih. Berarti MMA ini wadah olahraga yang kemudian mengakomodir olahraga-olahraga lain. Iya. Untuk ini tarung bebas di situ tuh. Ya, Berarti semua olahraga bisa masuk di situ, Mas? bisa. Kan namanya MMA, Mixed Martial Arts. Oh, mix martial art lah ya. Jadi mix semua Seni bela campuran diri seni bela campuran. diri. It's okay. Oh, maaf, mungkin saya lebih mengerucut nih biar teman-teman juga paham gitu kan, karena banyak yang bertanya nih, MMA itu kan dia lihat kayak Smackdown lah ya. Tentu kan dari basic masing-masing cabang olahraga bela diri ini kan berbeda tuh gerakannya. Tentu silat dengan mungkin muay thai dan lain sebagainya, tentu kan beda konsep nih. Itu kemudian menyatu di MMA ini, itu gimana polanya? Ya, jadi masalah kalau mengenai pola seperti yang saya sampaikan tadi, jika seseorang atlet ini berasal dari yang menguasai teknik boxing, kita tinggal tambahkan ke grapplingnya. Itu pun karena andai pun dia mau ikut tetap menggunakan boxing, itu bisa dipakai. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena di IBCIMM itu ada 2 kelas dia. Ada yang stand fight sama mixnya. Nah, kalau yang stand fight ini hanya mainnya di atas saja. Oke. Kalau yang mix ya sampai ke teknik grappling sampai teknik. ground ya, Yes, okay. takedown ya. Jatuh juga saling pukul kita. Oke, mungkin ke Bang Adam nih. Untuk persiapan latihan ya. Untuk kemudian kan tinggal sebentar lagi, artinya mepet nih untuk kemudian masuk di seleksi. Ini kan kita akan ketemu dengan atlet-atlet MMA dari seluruh Indonesia nih, berkumpul di Surabaya nih. Bagaimana kesiapan Bang Adam nih mempersiapkan itu? Iya. Pokoknya tiap hari itu kita latihan. Tiap hari latihan. Oke. Pokoknya capek lah. Tapi orang tua tetap mendukung lah ya. Iya pasti. Oke. Tiap hari. Bapak juga ngelatih. Oh, Bapak juga ngelatih berarti ya. Orang Madu. Berarti kesiapannya hari ini hanya kita latihan saja. Latihan. Berarti masih kuliah atau sekolah sekarang? Kuliah. Kebetulan saya semester 4 sekarang. Nah, itu bagaimana mengatur waktu, Bang Adam? Nggak terganggu maksudnya dengan latihan yang hari ini mendadak mewakili, bisa saja misalnya mewakili nama kampus juga gitu kan?
Kalau ada jam kuliah ya, saya izin, nanti saya ganti jadwal, misalnya latihan pagi, kalau saya masuk pagi nanti saya ganti latihannya ke siang gitu. Oke, intinya semangat latihannya itu kemudian mampulah untuk mengatur waktu lah ya, waktu kuliah tentu bisa membedakan itu ya. Iya. Oke, kalau dari segi ketua nih, bagaimana melihat adik-adik atlet ini, apakah dari segi kesiapan kira-kira kita mampu nggak bersaing sama kalau dilihat dari segi pola latihannya? Kalau kita lihat dari segi pola latihan boleh saya katakan ya agak kurang ya kan, karena waktu kita sangat mepet yang pertama. Cuman bagaimana caranya kita menyikapi kekurangan itu agar bisa menjadi lebih gitu. Kekurangan. Menutupi kekurangan agar bisa menjadi lebih. Kenapa saya mengatakan begitu? Yang seharusnya kita latihan dalam satu hari itu satu kali, kita drop dia menjadi 2 kali sampai 3 kali. Oke, mungkin saya ke ini ketua. Apa tantangan terberat mungkin dari segi latihan atau fasilitasnya? Kadang ketika misalnya samsak tiba-tiba rusak atau diganti pakai kedebong gitu atau apa? Jadi memang sebelum pergantian kemarin saya ada bantuan dari teman anak buah dulu kan. Dia teman, bukan pemerintah setempat. Bukan. Dari anak buah nih sebelum dia kan sekarang di Taiwan. Ya, saya minta tolong, "Dek, bisa enggak saya mau bikin camp di sini?" "Oh ya, nanti saya kirimin matras." Akhirnya itu, tapi setelah beberapa tahun dia jebol, ya harus mandiri ganti sendiri. Ya. Itu biayanya dari mana? Ya. Ataukah teman-teman patungan atau? Memang awalnya sih begitu, tapi saya berpikir lama-lama kalau kita bebankan ke adik-adik ini agak berat gitu kan. Terus? Ya akhirnya pakai dana sendiri aja. Memang resikonya seperti itu gitu. Pakai Harus dana butuh sendiri, pengorbanan, terus kemudian berharap anak-adik didik di IBCA MMA yang kemudian diketuai oleh pelungguh itu dengan keterbatasan, bahkan mohon maaf mengorbankan profit sendiri, finansial sendiri gitu kan. Tentu ada harapan yang besar di situ untuk menaruh kepada anak-adik. Nah, bagaimana Bang Adam nih? Artinya kalau tantangan yang paling berat dalam proses latihannya ini, ada nggak tantangan yang paling berat, mungkin terbentur waktu sekolah atau mungkin fasilitas nggak mendukung atau apa kata itu? Mungkin itu aja sih, jam kuliah sama jam latihan. Oke, itu nggak mudah lah ya di tengah situasi kita yang kemudian masih menuntut ilmu. Tapi pihak kampus tahu nggak agenda Adam ini? Belum sih, besok kita kirim surat dispensasi dari provinsi, langsung kita kirim ke Kaprodi. Oke, itu mungkin segera mungkin para pelatih ya untuk kemudian menjalankan teman-teman ini. Itu bagaimana kesiapannya Pak Ketua? Sudah kita sudah saya komunikasikan ke pengurus Pengprov, insya Allah akan segera diturunkan. Kalau untuk yang dari Ketua Pengcap sudah kami buat, insya Allah kalau memang dibutuhkan kami siap tuan. Karena setiap kegiatan kalau statusnya pelajar dan mahasiswa itu memang harus ada dispensasinya. Jadi biar kita gampang untuk melaksanakan latihan, tidak ada kendala gitu. Hari ini yang berada di camp itu berapa jumlah teman-teman jadi? Kalau di camp mungkin sekitar 15-an. 15-an itu dari Mas Bagi saja atau ada campuran? Ada yang dari Selong, Aimel, Mas Bagi gitu. Latihan di camp ini berarti bukan hanya dari dan itu siap tanding semua atau siap? Ada yang masih pemula. Ada yang masih pemula dan ada siap. Ya. Berarti yang sendirian Adam yang siap ini? Kalau untuk siapan sebenarnya sih ada. Cuman karena ini merupakan event youth and junior. Kelasnya jadi, dia kelasnya dia minimal usia 12 tahun, maksimalnya 20 tahun. 20 tahun. Berarti Adam sekarang usianya berapa? 19 tahun sudah kemudian mewakili daerah di tingkat nasional untuk persiapan di tingkat internasional. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman semua. Baik. Dalam latihannya itu ada apa kesulitan yang paling mungkin dari pelatih mungkin atau ketua mungkin bisa menceritakan sedikit gitu. Latihan paling berat. Menurut saya sih latihan grappling gitu. Apa itu? Kalau latihan grappling itu kita main di bawah, teknik kunci-kuncian pokoknya. Itu susah banget, ribet pokoknya. Ngapalin tekniknya, armbar, kimura, americana. Tapi mampu nggak itu sekarang? Alhamdulillah, udah sedikit bisa. Oke. Apa yang memotivasi ini
sosok Adam sehingga kemudian mampu bertarung besok di tingkat nasional itu ada nggak maksud saya mimpi besarnya itu untuk meraih ini? Tentu kan kalau hanya sekedar latihan fisik mungkin semua teman-teman yang lain bisa nih. Ada nggak motivasi yang paling dalam sehingga motivasi itu yang kemudian menguatkan Mang Adam untuk ini latihan juga gitu. Pengen banggain orang tua saya sih. Pengen banggain orang Ibu tua. sama bapak. Oke. Ya, itu aja. Itulah ya. Tentunya keluarga besar di camp lah ya, artinya membawa semangat dan membawa tanggung jawab yang kemudian sudah dilatih. Besarkan nama Kion juga. Oke. Sejauh ini keadaan fisik ada yang siap bertarung dari segi mungkin fisik terus jiwa dan segala macamnya tetap dikontrol. Ya, makanya kemarin juga sebenarnya kan kita melakukan sparring partner. Sparring partner itu gimana tuh? Artinya sesama mereka gitu. Sama melakukan mereka. Jadi dia sendiri ini harus lawan 4 atau 3 orang. Digilir gitu. Gilir gitu. Per 1 ronde gantian, per 1 ronde gantian gitu. Dengan beda-beda ya, untuk melatih inilah ya. Kekuatan daya tahannya itu. Karena kan boleh dikatakan walaupun kita latihan 1,5 tahun atau sampai 2 tahun itu yang hanya kepake sesuai aturan yang ada. Kenapa saya mengatakan begitu? Walaupun kita latihan 1,5 tahun, atau ujung-ujungnya 1 ronde, 2 ronde, 3 ronde itu saja hasilnya. Gitu. Jadi memang dalam hal terutama seperti yang disampaikan adik kita tadi, untuk main grappling itu membutuhkan fisik yang sangat-sangat berat. Terus dengan kondisi latihan yang berat begini, Pak Ketua, mohon maaf, pernah ada yang cedera nggak adik-adik? Untuk sementara, apalagi kan terang bebas nih. Ya, untuk sementara belum sih. Kalau sekedar berdarah-darah itu sudah biasa. Memar berdarah sudah biasa. Memar dan berdarah sudah biasa. Memar dan berdarah sudah biasa ya. Karena memang jiwa petarung lah ya. Jiwa dan memar ini saya nggak bisa pikirkan. Terus harapan camp? Ya, harapan untuk persiapan kami event ini? Memang boleh dikatakan karena untuk IBC MMA ini di Kabupaten Lombok Timur belum masuk ke menjadi anggota KONI. Belum masuk, itu kenapa? Karena istilahnya dulu kan belum ada kegiatan. Kalau di provinsi dia sudah masuk, kabupaten lain sudah masuk juga. Insya Allah di kabupaten ini juga. Ya, insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa masuk karena yang IBC MMA juga akan diadakan di Sumbawa pada Porprov tahun 2026. 2026 itu tingkat selanjutnya pekan olahraga provinsi itu di Sumbawa yang jadi tuan rumah. Dan camp IBC MMA siap untuk menghadapi itu. Ya, siap. Lombok Timur pasti siap. Bagaimana kesiapan biasa untuk menghadapi olahraga event-event kayak begitu misalnya bagaimana? Selain daripada latihan nih. Ya. Kalau mungkin ada suplai makanan ya, gitu. Memang tidak menutup kemungkinan kan dalam artian setiap kita berolahraga itu harus sambil minum santai aja. Santai ya. Mager ya. Harus punya planning sendiri dalam artian dari segi makanan dia juga harus terjamin. Tentunya minum juga misalnya kan? Ya. Salam. Nah ini mungkin pakai laka-laka Pak Ketua ya. Nanti kita minta support dari laka-laka ini buat karena tiap hari manajer laka-laka ya langsung nih, mudah-mudahan beliau nonton nih. Langsung biar tenaganya fit lah ya. Mungkin bisa minum dulu Pak Ketua. Iya, siap. Iya. Laka-laka bagus lah ya. Tentunya juga pakai Tupperware Pak Ketua nih. Kita Tupperware di sini untuk menaruh air laka-laka mungkin biar nggak di inilah ya. Biar ada tenteng. Ya, Tupperware dari Mbak Ati nih teman-teman semua. Iya. Kalau Adam sendiri nih rencana mudah-mudahan lah ya kita teman-teman semua kita doakan semoga Adam dan kemudian rekan-rekan di camp sehat selalu dan tentunya bisa menjuarai event yang ada di Surabaya besok itu. Apa harapannya Adam nih untuk kesiapan ini dalam artian mungkin ada support atau kemudian berharap untuk ada nggak mimpinya? Yang pastinya kita bisa lolos atau gimana tuh? Iya pastinya kita pastinya harapkan juara ya. Supaya kita go internasional gitu. Oke. Dan dikontrak sama One Pride besok. Itu harapannya. Udah sih itu aja. Apa pengalaman yang paling berkesan selama di camp? Mungkin Pak Ketua ada di sini gitu kan, ada keluh kesah nih biar persiapannya nih matang, jangan sampai nanti nggak mengungkapkannya gitu kan, atau ingin apa gitu. Nggak ada lah, yang penting saat ini aman semua lah ya, latihan lah ya. Yang paling beratnya adalah mengatur waktu kuliah saja ya.
Kali itu. Oke, tapi Pak Ketua memaklumi nggak ada ini, jangan sampai nanti kan didesak tapi kuliahnya terbengkalai itu gimana? Jadi saya juga dalam hal itu sangat memaklumi karena boleh dikatakan saya juga alhamdulillah dulu pernah dilatih sama bapaknya. Oh, berarti bapaknya Bang Adam bapaknya dulu Bang Adam, melatih, guru pelatih saya. guru pelatih, terus kemudian melanjutkan. Ya, sekarang kita turun temurun, saya ngelatih anaknya juga gitu kan. Oke, artinya Jadi budi aliran- jasa seorang guru itu Oke. tidak bisa terlepas. Gitu. aliran pipa ilmu ini akan tetap Ya. disalurkan lah, begitulah ya. Ya. Oke. Apa harapannya Pak Ketua nih untuk artinya untuk kesiapan tarung, terus kemudian harapannya juga persiapan prop di Sumbawa. Artinya teman-teman Anda di ini sudah siap bertarung nih. Ya. Mungkin dari segi fasilitas camp atau bahkan harapannya lebih banyak berkolaborasi, kemudian disupport baik dari tingkat daerah maupun dari tingkat provinsi nantinya. Ya, harapan kami sih di camp seperti itu ya, dalam artian harus meminta biar ada support dari pemerintah daerah. Oke. Baik mungkin ada yang teman-teman yang punya kolega untuk sponsorshipnya gitu. Jadi dalam artian untuk persiapan porprov itu kami sudah mempersiapkan dari sekarang, karena selama saya jadi pelatih dulu di tarung derajat atau di boxer itu kami mempersiapkan atlet porprov itu 1,5 tahun sampai 2 tahun. Bukan hitungan Iya. minggu bulanan maksudnya. Nah, kadang Artinya namanya jenuh itu atlet itu pasti ada, itu wajib. 1,5 tahun untuk mempersiapkan tanding untuk kemudian juara itu tentu nggak mudah di situ. Pertama ada tenaga yang dikorbankan teman-teman semua ya. Ada waktu, terus kemudian tentu mohon maaf bahkan finansial profitnya pun dikeluarkan secara pribadi. Karena saking kecintaan dan harapannya juga untuk berkembang ya. Oke. Terus dari tadi kita berbicara tentang kondisi BCA, MR, kemudian kesiapan tanding. Ada namanya nggak campnya ini? Mungkin ada iya. nama khusus nggak? Jadi, Biar teman-teman tahu nih apa namanya, alamat. Di Mas Pagi itu kita Mas bagi aja nih. jadi ada 2 camp, cuman di Selem belum diresmikan, masih sementara masih di Mas Bagi itu namanya Camp Raja Wali Mas. Kenapa sama kayak Camp Raja Wali Mas, kenapa tuh Pak Ketua tuh? Raja Wali ini merupakan simbol suatu Kekuatan ya. kekuatan agar dia bisa terbang tinggi. Terbang tinggi, artinya itu juga semangat untuk ada semua tentunya lah ya. Mas ini Mas itu berasal apa nih? dari Mas Bagi gitu. Raja Wali Mas. Ya. Sesuatu pencapaian untuk kemudian bisa terbang tinggi tentunya adalah untuk Mas Bagi lebih- tercinta. Memang, artinya itulah ya. Segala aktivitas yang kemudian dapat memberikan dampak positif dan lain sebagainya tentu tidak akan pernah melupakan kampung halaman. Begitu Iya. Pak Ketua ya. Oke. Terus ada yang ingin disampaikan lagi tentang IBCA mungkin bisa menjelaskan profilnya kepada teman-teman semua. Mungkin ada, mohon maaf nih, pasti banyak nanti yang akan mungkin ingin bergabung atau gimana tuh. Apakah nanti kan mereka takut nih, saya harus beli seragam, mohon maaf, saya harus bayar mingguan, bulan, atau mungkin Pak Ketua bisa jelaskan? Baik, IBCA MMA ini saya jelaskan sedikit, merupakan suatu wadah bela diri di mana bisa mencakup dari semua segi bela diri untuk bergabung bersama kami di Camp Raja Wali Mas Bagi. Iya. Terus mengenai Biaya tuh biaya. biaya pendaftarannya kita sudah sesuaikan. Ada ada. Kita sesuaikan dengan kondisi keadaan ekonomi yang ada di Mas Bagi Iya, sendiri. intinya tentunya nggak semahal Ya, kota lah ya. betul. Karena kalau di kota saja dia makainya per jam gitu kan. Jam. Kalau kita ya Seikhlasnya bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, uang iuran itu pun saya pakai untuk peralatan, untuk air minum. beli gitu air kan, minum ya. misalnya untuk laka-laka lah ya. Iya. Iya. It's okay. Pak Ketua, ini sangat menarik teman-teman ya. Di samping latihan yang kemudian fasilitas tidak selengkap di kota lah ya kan. Terus kemudian anak-anak desa yang mungkin mohon maaf dari segi keadaan ekonomi keluarga rasanya yang kemudian punya mimpi besar untuk mengharumkan nama daerah, bahkan nama negaranya di kemudian hari. Ini kan persiapannya nanti di Surabaya nih. Kalau menang di Surabaya, amin teman-teman, kita doakan semua. Adam tentunya dari Camp Raja Wali Emas bisa mewakili kita bukan hanya Lombok tapi negara di tingkat internasional. Itu harapannya. Malik, ada harapan nggak? Mohon maaf, Adam, ada harapan nggak untuk untuk persiapan ini? Mungkin harapan ke
pelatih atau enggak ke daerahnya sendiri atau enggak ke kampusnya atau apa atau publik lah doanya atau apa gitu loh. Support ya terutama, maksudnya support gitu. Lah ya artinya ada harapan nggak ada untuk mempersiapkan ini gitu, harapannya ingin Seperti apa? ya dari daerah kah, ada Apa ya? mungkin butuh disupport atau apalah gitu. Saat ini intinya masih aman lah ya. Oke, itulah artinya di samping persiapannya teman-teman tidak banyak menuntut lah ya. Intinya hari ini dari camp sendiri ada tetap sehat dan fokus latihan, masalah yang lain-lain Ya, biar kami yang pengurus yang biar pun memang luar biasa. Apa motivasi Lunggu nih sehingga mohon maaf mau mengorbankan waktu, terus kemudian mohon maaf bahkan mengorbankan finansial. jadi Apa boleh yang motivasi sudah dikatakan untuk membangun MMA ini nih? kalau untuk membangun MMA ini karena saya ngelihat Potensi lah ya. sosok seorang ketua Pengprov itu merupakan pelatihnya bapaknya Adam juga di sana. Jadi kalau saya pikir seperti yang sudah disampaikan ini turun temurun dan saya melihat beliau itu sebagai sosok yang sangat ikhlas dalam melaksanakan menjalankan setiap organisasi yang beliau pegang gitu selama ini. Ya karena saya mengalaminya sendiri pada saat waktu masih jadi atlet juga di tahun 2009 terakhir itu di pas Kejurnas Bandung saya ngelihat bahwa memang sosok Dr. Elia Wibawa ini sangat ikhlas dalam menjalankan. Tentunya itu yang kemudian memotivasi Pelungguh dari sikap atau karakter salah satu sosok Dr. Elia Wibawa ini sehingga beliau yang berkorban juga harus berkorban. Ya. Begitu. Oke, mungkin ada harapannya nggak untuk mungkin ke depan camp Raja Wali ini bisa lebih besar lagi ataupun mungkin fasilitasnya sekarang mungkin nyewa, mungkin ke depan ada nggak harapannya atau bukan bisa mencangkut lebih luas lagi nih anak-anak yang ingin bergabung gitu. Jadi harapan saya karena sekarang kan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari anak-anak muda sekarang itu kerjanya cuman ada yang suka kelahi di jalan. Oke, ada yang kelahi di jalan, tawuran gitu lah ya. Ya. Jadi, tentunya kondisi kami ekonomi juga. membuka tangan, artinya membuka ruang sangat terbuka. Siapapun yang ingin bergabung kami siap menampung gitu dengan harapan seperti yang disampaikan sama Ketua KOBI yaitu Bang Ketua KOBI Indonesia yang sekarang sudah menyampaikan bahwa beliau siap menerima untuk atlet yang ikut di event Surabaya Championship besok kalau mau bergabung ke One Fight beliau sangat membuka diri. Oke. Mungkin ya teman-teman yang ingin bergabung di camp Raja Wali Emas tentunya dengan mungkin punya basic olahraga apapun itu tentunya di bela diri khususnya bisa bergabung ataupun berkarir di IBCA MMA tentunya di camp Raja Wali Emas dan terbuka Pak Ketua ya siapapun itu dari keluarga manapun ya, jangan sampai nanti ini keluarga ekonominya nggak mampu nih jangan kami tidak melihat itu lah ya artinya walaupun gizinya mungkin hanya sekedar pakai ambon nanti apa gitu kan intinya diterima lah ya. Oke. Ada yang ingin disampaikan nggak? Pokoknya khususnya jangan lupa supportnya untuk warga NTB Lombok khususnya di Mas Bage doanya lah ya doanya yang terbaik itu aja sih dukungannya. Oke. Bagaimana kesiapan tanding ataupun karirnya ke depannya ada ininya nggak ada misalnya ada yang paling melekat nggak yang ingin digapai selain dari juara ini mungkin saya pokoknya harus go internasional perlu bisa masuk UFC. Oke, itu harapan yang paling mendasar ya. Kita doakan ya teman-teman ya. Adam ini bisa kemudian mewakili Mas Bage, mewakili Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, bahkan Indonesia di UFC. Mungkin ada yang disampaikan Pak Ketua? Sudah tutup. Mungkin kata-kata terakhir. Oke, kata-kata terakhir moto kami adalah motonya IBCA MMA berani menang terhormat. Jadi siapapun yang ikut serta ingin bergabung, kami tunggu di belakang Polsek Mas Bage, camp Raja Wali Mas Bage. Ada pelangnya nggak di situ, Bang? Nggak ada. Nanti harus buat ya biar menang. Siap. Coba diulang kita bareng-bareng. Apa tadi motonya nih? Berani menang terhormat. Ya coba ulang gimana nih? Jadi saya mau buat terus kita bilang
berani menang terhormat. Oke, coba ulang betul. IBCA MMA Lombok Timur berani menang terhormat. Oke, itu saja teman-teman ya, dari kisah dari sosok atlet kita dari Mas Bagi, kemudian ketuanya Mi Sutrisno, artinya persiapan-persiapan dan bahkan banyak ujian-ujian yang bukan hanya waktu yang dikorbankan, bahkan ada profit dan lain sebagainya. Tentunya itu harapannya tidak lain adalah membanggakan daerah kita, membanggakan publik untuk bagaimana kemudian bahwa anak Lombok, bahkan terutama Mas Bagi dari keluarga manapun dia mampu kemudian untuk berprestasi bahkan di tingkat internasional. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.